Balakar and Rescue itu digaji atau tidak? Ah, ini Catch 'em all. nah, saya Bagas Eka Derintama selaku Wakil Koordinator Balakar and Rescue. Kita akan Q&A yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari Facebook dan teman-teman yang dari masyarakat. Nah, kita simak video selanjutnya. Halo guys, kita sudah bertemu dengan ketua kita, koordinator Balakar and Rescue. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang Q&A yang kita sudah share di sosial media dimanapun berada, walaupun kita sudah tanyakan kemana-mana Balakar itu apa sih dan tugasnya itu apa. Kita akan lanjut kita sudah bertemu dengan koordinator kita. Nah, silakan, namanya siapa ya? Kita perkenalan dulu sambil santai dulu aja ya. Sambil santai dong. Iya, sambil santai. Oke, nama saya Teguh Wiwowo Mursid, ya, bisa dipanggil oleh Mas Teguh. Ada yang Mas Bohang, ada yang manggil Kak Teguh. Gitu. Ya, dari pemadam, saya salah satu petugas pemadam kebakaran. Juga kebetulan dikasih amanat menjadi komandan Balakar and Rescue Kabupaten Rembang. Nah, ini Mas, ada Q&A dari masyarakat yang belum mengetahui Balakar itu apa sih? Balakar itu apa, Mas? Saya sendiri nggak tahu Balakar itu apa. Ya, Balakar itu apa, Mas? Jadi Balakar itu singkatan dari Barisan Relawan Kebakaran, atau ada kalau di Permendagri itu Balakar atau Saklakar, Satuan Relawan Kebakaran. Nah, Balakar ini adalah sebuah wadah yang sifatnya adalah relawan. Nah, relawan sendiri itu jujur di sini ada di Permendagri, relawan untuk Balakar sendiri dicantumkan di Permendagri. Saya nomornya saya lupa ya. Yeah. Jadi ada Permendagri. Namun kalau di kabupaten lain, Balakar itu gabungnya di Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, kebetulan di Kabupaten Rembang sendiri untuk Dinas Pemadam ini belum ada. Kita masih gabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, di bidang Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran. Itu masih simpel. Jadi gitu, Balakar itu Barisan Relawan Kebakaran. Usia sekarang Balakar itu usianya berapa, Mas? Apakah sudah 10 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun ini Balakar berdiri ini? Kalau kita ngomong masalah usia, mungkin kalau anak mungkin baru bisa jalan. Oh, baru bisa jalan. Ada yang baru bisa jalan, baru 1 tahun. Jadi kita deklarasikan tanggal 22 Agustus 2019. Oh, baru ya? Masih imut-imut. Baru, masih imut-imut. Tapi bukan amit-amit. Iya. Iya. Nah, ini tugas dan fungsinya Balakar itu sudah berjalan 1 tahun, itu apa, Mas? Tugasnya? Kalau tugas kita selaku relawan ini di Balakar sendiri, mau ngomong alhamdulillah kayaknya itu kita tugasnya ada di kemanusiaan atau kebencanaan, bukan etis. Mau bilang innalillah nanti kita akan kurang bersyukur juga, karena kurang bersyukurnya kita masih, artinya kalau kita masih bisa bersyukur itu kan masih diberi Tuhan kesempatan untuk mengabdikan diri kita sebagai
manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi tugasnya 1 tahun ini alhamdulillah banyak sudah kita kerjakan. Selain membantu penanganan kebakaran yang dilakukan oleh petugas di Damkar sendiri, juga melakukan kegiatan kemanusiaan sifat yang lain seperti pencarian orang tenggelam, ada beberapa kali itu, terus mencari orang hilang di laut karena ada laka laut, terus ada juga kita melakukan kegiatan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, dan itu sering sekali. Dan saya masih bersyukur saja, bersyukur bukan karena ada di bencananya, tapi bersyukur masih bisa diberi manfaat oleh Tuhan untuk melakukan kemanusiaan itu, dan teman-teman khususnya yang lain bisa mengabdikan dirinya. Semua kebencanaan yang ada, potensi kebencanaan di Rembang ini masih bisa kita tangani. Artinya kita bisa memberikan kontribusi lah, jadi gitu. Tugasnya lumayan banyak alhamdulillah. Itu teman-teman, tugasnya jadi anggota Balakar and Rescue seperti itu. Tidak hanya kebakaran, tetapi ada orang tenggelam kita juga ikut. Terus ada angin puting beliung kita juga ikut menolong, betul ya Mas? Betul. Ya, terus ada karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita juga sering ikut. Nah, ini nih pertanyaan lagi nih. Nah, Mas Teguh kan istilahnya bekerja di pemadam juga. Nah, gimana sih untuk mengatur waktu antara menjadi ketua koordinator Balakar dengan petugas? Ya, kalau di lokasi, ya, gimana, Mas? Jadi kalau saya punya tanggung jawab untuk saat ini adalah sebagai petugas pemadam kebakaran. Jadi ketika ada kegiatan yang hampir sama dan kebetulan itu kegiatannya kebakaran, artinya relawan juga ada yang ikut gitu kan. Yeah. Di sisi lain ada keuntungan, sisi satu lain adalah bisa mengondisikan teman-teman relawan yang ada di lokasi, khususnya teman-teman relawan. Tapi secara objektivitas bahwa saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai petugas pemadam kebakaran. Artinya kewajiban saya yang saya utamakan dulu adalah petugas. Nah, semisal kok ada kegiatan yang lain seperti karhutla, itu ketika pemadam kebakaran tidak turun di lapangan, maka saya pun turun atas nama sebagai relawan. Dan itu semuanya bisa fleksibel, dan untungnya saya punya para pimpinan yang ada di Damkar, orang-orangnya juga masih fleksibel, jadi memberi sebuah kewenangan atau memberi kebebasan selama itu bermanfaat untuk orang. Nah, itu rekan-rekan, jawabannya sudah dijawab kan. Nah, ini pertanyaan lagi dari teman-teman yang berada di sosial media. Nah, ini kita juga live streaming ya, kita juga live streaming. Nah, kameranya mana? Nah, itu kameranya. Nah, kita juga live streaming. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat lagi live streaming, langsung saja pertanyaan, nanti kita akan jawab di sini. Betul Mas Teguh ya? Nah, Siap. ini teman-teman ada pertanyaan lagi ya. Balakar and Rescue itu digaji atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang begitu gimana ya? Antara positif dan negatif. Silakan bisa menjawab Mas Teguh. Oke, jadi kalau kita bicara Balakar berarti kita mengatasnamakan relawan. Iya. Relawan itu dari kata yang saya artikan nih. Kalau ada salah-salah maaf nih. Iya. Jadi saya artikan bahwa relawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu hal dengan tanpa ada paksaan. Jadi dia hanya panggilan jiwa. Jadi relawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu hal itu tanpa ada paksaan, kecuali paksaan ya ingin menolong saja gitu. Paksaannya ya dia benar-benar dari jiwanya ingin menolong gitu. Itu relawan. Nah, atau bahasa kalau sukarelawan adalah relawan yang melakukan kegiatan tentang kemanusiaan, sukarelawan. Tapi kalau relawan adalah orang yang melakukan suatu hal tanpa ada paksaan demi kemanusiaan.
Kalau di Balakar berarti adalah barisan relawan Balakar. Di sini tidak digaji sama sekali. Jadi gak digaji ya? Tidak ada gaji-gajinya, itu hanya lillahi ta'ala, pahala wes. Pahala. Nah ini Mas, ada pertanyaan lagi nih. Nah, bagaimana sih caranya untuk masuk di anggota Balakar and Rescue? Kan kemarin itu kalau misalkan ada kebakaran misal di daerah Bundu atau daerah Sulang, banyak yang bertanya dengan saya, Mas bagaimana sih masuknya itu melalui apa melalui tes atau apa. Nah ini mumpung ada ketuanya ya, kita langsung jawab aja. Kalau masuknya, sebelum masuk ke ini, masuknya mudah apa tidak? Sebelumnya saya jawab mudah. Tapi sebelum itu saya boleh menceritakan kronologi kenapa Balakar itu terjadi. Gitu ya. Ketika saya gabung di pemadam kebakaran pada saat tahun 2017 itu, saya sering karena ada panggilan tugas untuk di daerah-daerah, ternyata antusias masyarakat banyak yang membantu. Karena di sini saya punya kepikiran kenapa tidak kita mencari relawan untuk kita gabung membantu tugas kebakaran. Nah disitulah saya berpikir, kalau setiap kecamatan ada relawan, maka tugas pemadam kebakaran pun akan ringannya dari segi sini. Ketika petugas di sini itu tidak semua tahu pemadam kebakaran petugasnya hanya sedikit terbatas, menangani satu kabupaten 14 kecamatan dan hampir 250 sekian desa yang ada di kabupaten. Dengan jumlah personel itu sekitar 15 hingga 20 personel, itu sangat bagi saya mengharukan. Makanya saya punya pemikiran setiap kecamatan ada relawan-relawan Balakar yang ada sebagai penunjuk arah atau ujung tombak awal sebelum kami datang. Disitulah muncul orang-orang ketika di kegiatan atau kejadian kebakaran itu ingin menjadi relawan, maka saya tampung. Ayo monggo. Pada saat itu ketika ada yang ingin menjadi relawan dan benar-benar orangnya juga istiqomah dan bisa memberikan kontribusi yang baik pada tugas kemanusiaan, kenapa tidak saya ambil? Saya jelaskan di situ bahwa di sini tidak digaji, tidak ada honornya, tidak ada semuanya lillahi ta'ala. Bahkan ketika di lapangan pun ya bensin sendiri, gitu kan. Bahkan kalau dikasih akomodasi, kalau enggak ya kita makan sendiri. Gitu. Jadi itu jiwa relawannya muncul di situ kelihatan pasti. Artinya mudah sekali, tapi kita untuk kedepannya berusaha dari setiap relawan yang gabung ternyata itu variatif. Ada yang skillnya bisa rescue, skill vertical rescue atau skill yang lain gitu. Jadi kita kembangkan di sini bareng-bareng. Jadi semuanya, misalnya saya belum tentu saya ahli water rescue, jadi saya bisa belajar ke water rescue dengan teman-teman saya yang lain. Jadi sangat mudah bagi teman-teman yang ingin gabung, silakan, dan doakan saja kedepannya setelah pandemi ini selesai kita akan buka perekrutan dan notabene gratis, tidak dipungut biaya. Gratis Mas ya? Gratis. Karena ini relawan. Harapannya ketika siapa yang gabung dengan mempunyai skill dan mungkin bisa di sini juga dibimbing untuk mempunyai skill yang baru yang belum dipunyai di luar. Nanti kita ajari namanya diklat SAR atau diklat dasar Balakar and Rescue. Ini Mas, dari semua di Kabupaten Rembang ini kan banyak relawan. Kalau misalkan nih sudah masuk di relawan yang lainnya, apakah masih diterima dari Balakar and Rescue-nya? Apakah diterima atau bagaimana? Oh gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa setiap relawan itu orang yang ingin belajar organisasi mau dimanapun tempatnya silahkan. Jadi saya tidak terima dengan lapang dada dan dengan berbangga hati bahwa ketika ada para pemuda-pemudi, mau cowok mau cewek silahkan
di Balakar dia sebelumnya sudah di organisasi yang lain. Silahkan. Silahkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena di sini adalah selain untuk khairun nas anfa'uhum linnas, juga mencari apa ya, pengalaman gitu loh. Orang justru mencari ilmu itu wajib hukumnya kan. Jadi saya tidak akan membatasi itu, silakan. Selama itu baik silakan. Tidak masalah pokoknya. Itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Wah, kelihatannya aku sudah masuk di organisasi ini nih. Saya mau masuk di Balakar. Ternyata kata Kak Teguh ini, wah sering pakai Kak Teguh ya. Kak Teguh boleh, silakan bisa. Nah, ini Mas, ada lagi nih. Ini kan kita mau sekalian promosi nih. Oh, gitu. Iya, sekalian promosi. Nah, kita kan program kerja kita ke depan kan ada membantu kekeringan. Nah, kita langsung saja promosi, mumpung gratis. Oke, untuk warga Rembang atau siapapun orang yang dermawan yang melihat acara ini, untuk saat ini mungkin banyak daerah, tapi di luar Rembang pun. Tapi di sini Balakar mencoba untuk ikut membantu pemerintah dalam hal kemanusiaan, yaitu bencana kemarau panjang atau kekeringan dan kekurangan air bersih. Nah, di sini Balakar ingin memprakarsai siapa saja yang ingin membantu saudara-saudara kita membagikan air bersih, bisa langsung nanti di-share untuk by phone dan nomor rekeningnya. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ada yang masuk donatur, termasuk Mas CPR. Saya sebutkan, mohon maaf Mas CPR, terima kasih atas donasinya. Nanti di bulan ke depan ini kita akan langsung eksekusi dari hasil donasi-donasi para dermawan, kita salurkan berupa air bersih di daerah warga Rembang, khususnya warga Kabupaten Rembang yang notabene belum terjamah atau belum kebagian air bersih dari manapun. Itu. Jadi silahkan nanti kita dibantu ya, dibantu donasi, kita sebagai relawan biar manfaat. Nah, kita hasil donasi itu kita jadikan air bersih. Oke, cukup ya. Kita pertanyaan-pertanyaan Q&A-nya dari Kak Teguh selaku Ketua Koordinator ya. Jangan lupa subscribe dan komen, apalagi like ya. Apalagi Mas? Di-share. Oh, share. Jangan lupa share ya. Jangan lupa share ya. Cukup sekian. Salam tangguh, salam kemanusiaan.